Hai semuanya, kembali lagi di channel kami. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Mimin mau ngasih satu cerita drama yang romantis dan bikin kamu penasaran. Tapi sebelumnya, jangan lupa like and subscribe ya. Karena like and subscribe itu gratis. Biar kami terus semangat bikin ulasan cerita drama yang seru-seru. Nggak usah lama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Cus! Di sebuah kota metropolitan di Tiongkok, hiduplah gadis bernama Lin Yue, adik kedua dari keluarga Lin yang dulunya makmur, namun merosot drastis akibat runtuhnya bisnis keluarganya. Ayahnya jatuh sakit karena stres, ibunya mulai bekerja serabutan, dan kakak tertuanya, Lin Ya, terobsesi untuk bisa kembali berstatus kaya raya dengan cara menikah dengan lelaki kaya. Keluarga Lin menerima lamaran dari seorang pria misterius yang dikenal sebagai pemilik grup raksasa, namun tetap anonim. Hanya manajernya yang datang bertemu keluarga dan menyampaikan bahwa sang tuan ingin menikahi salah satu putri keluarga Lin dengan mahar yang sangat besar. Bagi Lin Ya, ini kesempatan emas. Namun sehari sebelum pernikahan, ia melarikan diri dengan kekasih gelapnya, meninggalkan keluarga dalam kekacauan. Tak ingin keluarganya dipermalukan, Lin Yue memutuskan menggantikan kakaknya. Ia mempelajari karakter Lin Ya, mempelajari gaun pengantin, serta menandatangani kontrak pranikah yang tidak pernah lengkap dibacanya. Namun ada satu hal yang membuatnya kebingungan. Pernikahan akan dilakukan secara sederhana dan sang mempelai pria tidak akan hadir. Sebagai gantinya, seorang satpam bernama Zhang Wei akan menjadi perwakilan simbolis dalam upacara adat tertentu. Penjelasan dari pihak manajemen adalah bahwa tuan mereka sangat sibuk menjalankan kerajaan bisnisnya, sehingga hanya dapat melakukan penandatanganan hukum setelah upacara. Lin Yue tak punya waktu untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya tahu bahwa Zhang Wei adalah satpam di salah satu gedung milik perusahaan raksasa tersebut. Seorang pria berperawakan biasa, berkulit sedikit gelap akibat matahari, dan tampak sama sekali tidak peduli pada dunia mewah. Lin Yue menjalani seluruh proses pernikahan dengan formalitas yang seakan tidak masuk akal. Suaminya hanya perwakilan, dan siapapun pria asli di balik kontrak itu tidak pernah muncul. Setelah upacara selesai, Lin Yue baru diberitahu bahwa ia harus tinggal di rumah kecil yang terletak jauh dari pusat kota. Rumah itu disebut rumah adaptasi. Lin Yue merasa aneh, tetapi demi keluarganya, ia mengikuti aturan. Rumah itu hanya berisi 2 kamar, 1 dapur, dan halaman kecil. Anehnya, sang satpam, Zhang Wei, juga tinggal di rumah itu. Katanya untuk memastikan keselamatan dan untuk memantau penyesuaian awal istri baru sang tuan. Lin Yue hidup beberapa minggu seperti itu. Zhang Wei sering terlihat bekerja keras. Kadang ia pulang tengah malam, kadang ia pergi sebelum matahari terbit. Ia tidak banyak berbicara, tapi selalu memperbaiki apapun yang rusak di rumah, membeli bahan makanan segar, dan memperhatikan Lin Yue dari kejauhan dengan cara yang tidak mengganggu. Selama itu, Lin Yue makin yakin bahwa suami sebenarnya adalah laki-laki kaya misterius yang tidak pernah muncul. Ia membayangkan seorang pria arogan, mungkin berusia jauh di atasnya, mungkin memiliki banyak skandal. Lin Yue menganggap pernikahan ini hanya transaksi bisnis. Namun pada suatu malam, angin musim gugur bertiup dingin dan hujan turun deras. Ketika Lin Yue pulang dari rumah sakit setelah menjenguk ayahnya, ia melihat pintu rumah adaptasi terbuka. Zhang Wei sedang menuruni tangga dengan wajah penuh luka. Luka itu bukan bekas perkelahian biasa, seperti bekas erupsi dari ledakan kecil. Di belakangnya, ransel hitam terjatuh,
berisi arsip-arsip bertanda rahasia perusahaan. Lin Yue menyadari satpam itu tak sesederhana yang ia kira. Ia menemukan surat rahasia dalam ransel yang berisi struktur perusahaan, daftar saham, dan dokumen internal yang hanya bisa dimiliki pimpinan tertinggi. Selain itu, terdapat sebuah segel emas bertuliskan nama keluarga Zhang, salah satu keluarga konglomerat tertua yang seharusnya telah punah setelah tragedi kebakaran misterius 10 tahun lalu. Lin Yue mulai meragukan semuanya. Suatu malam, ia melihat Zhang Wei menangis diam-diam di halaman rumah adaptasi sambil memegang sebuah liontin lama yang berdebu. Rasa penasaran Lin Yue memuncak. Saat itu pula, sebuah mobil hitam tanpa plat berhenti di depan rumah. Seorang pria bersetelan gelap keluar dan berlutut di depan Zhang Wei sambil menyampaikan ucapan bahwa Dewan sudah siap menerima kembalinya sang pewaris. Zhang Wei menghentikan ucapan pria itu hanya dengan tatapan. Ia kemudian mengusirnya dengan suara rendah namun tegas. Pria itu langsung pergi tanpa perlawanan, seperti berhadapan dengan majikan sesungguhnya. Lin Yue menyadari kebenarannya. Satpam itu bukan sekadar pegawai. Ia adalah seseorang yang jauh lebih berkuasa. Namun plot twist pertama belum cukup. Karena kejutan sesungguhnya baru dimulai. Esok paginya, saat Lin Yue menumpahkan air secara tidak sengaja ke meja makan, ia melihat permukaan cat kayu terbuka. Di bawah meja ada ukiran samar berbentuk tanda keluarga Zhang. Rumah kecil adaptasi itu ternyata rumah masa kecil Zhang Wei, pewaris keluarga Zhang yang dikabarkan meninggal dalam kebakaran besar. Ketika Lin Yue menelusuri rumah, ia menemukan ruang bawah tanah kecil yang tertutup. Di sana ada satu kotak besi tua yang berisi album foto keluarga Zhang. Dalam album itu ada foto Zhang Wei muda bersama ayah ibunya sebelum tragedi yang menghilangkan identitasnya. Di samping album itu ada salinan dokumen, bukti bahwa tragedi kebakaran itu bukan kecelakaan, melainkan percobaan perebutan kekuasaan di dalam keluarga besar. Zhang Wei menyembunyikan identitasnya bertahun-tahun, memilih bekerja sebagai satpam di perusahaan yang dulu milik keluarganya agar bisa mengawasi para pelaku dari balik layar. Plot twist kedua muncul. Dokumen pernikahan Lin Yue yang ia pikir adalah kontrak bisnis, ternyata bukan kontrak dengan tuan besar yang misterius, melainkan kontrak resmi Zhang Wei sendiri yang telah menandatangani semuanya sebelum hari pernikahan berlangsung. Lin Yue ternyata telah menikah dengan CEO dan pewaris tunggal keluarga Zhang, seorang triliuner yang sengaja menyamar sebagai satpam untuk menghindari pembunuhan dan perebutan kekuasaan. Dan semua proses pernikahan, termasuk pernikahan tanpa kehadiran mempelai, hanyalah cara Zhang Wei untuk menguji apakah Lin Yue adalah bagian dari jebakan yang disusun musuh-musuhnya. Karena semula ia menerima informasi bahwa Lin Ya, kakak Lin Yue, terlibat dalam konspirasi untuk mengincar harta keluarga Zhang. Plot twist ketiga, ternyata kakak Lin Yue yang melarikan diri bukan kabur dengan pacarnya. Ia diculik oleh salah satu faksi keluarga Zhang yang menginginkan akses ke perusahaan melalui pernikahan palsu. Setelah gagal, mereka mencoba menjebak Lin Yue. Tetapi rencana itu buyar karena Lin Yue menandatangani kontrak pernikahan tanpa membaca keseluruhan klausul. Salah satunya adalah pernikahan hanya sah jika calon istri menunjukkan niat yang tak didasari ambisi materi. Dengan kata lain, Lin Yue tak pernah menjadi ancaman. Zhang Wei yang selama ini menahan diri untuk menjaga jarak demi menyelesaikan perselisihan internal, akhirnya mengungkapkan identitasnya. Ia membawa Lin Yue ke gedung pencakar langit milik keluarga Zhang dan memperkenalkannya kepada Dewan Direksi sebagai istri resmi. Namun twist terakhir yang paling tak terduga muncul di akhir.
Ketika semua konflik tampak selesai, Lin Yue menerima surat tua di dalam kotak kenangan keluarga Lin. Surat itu ditulis oleh ayahnya sendiri 10 tahun lalu, sesaat sebelum bisnis keluarga Lin hancur. Dalam surat itu, ayah Lin Yue mengaku bahwa ia pernah bekerja sebagai kepala akuntan keluarga Zhang. Ia mengetahui sesuatu yang sangat besar. Penyebab tragedi kebakaran keluarga Zhang adalah sabotase finansial yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, kecuali oleh seseorang dari keluarga Lin sendiri. Orang itu adalah Lin Ya, kakaknya. Nyatanya, Lin Ya pernah bekerja sebagai asisten analis magang di keluarga Zhang sebelum kebakaran terjadi. Ia melakukan manipulasi data yang menyebabkan kerugian besar, perebutan kekuasaan, dan berujung tragedi yang mengubah hidup Zhang Wei selamanya. Lin Ya bukan diculik, ia bersembunyi. Ia kembali untuk meraih keuntungan lewat pernikahan mewah yang dijanjikan, berharap melindungi dirinya dari pengungkapan masa lalu. Lin Yue terdiam, menyadari bahwa dirinya menikahi pria yang hidupnya hancur sebagian karena keluarganya sendiri. Dan takdir menentukan bahwa justru ia yang harus menjadi jembatan penyelesaian. Di puncak gedung mewah tempat Zhang Wei menatap kota, Lin Yue berdiri beberapa langkah di belakangnya, tanpa tahu bagaimana harus memulai percakapan tentang kebenaran kelam ini. Namun dalam hati, ia tahu bahwa pernikahan yang dimulai dengan kebohongan ini kini menjadi simpul dari masa lalu dua keluarga besar yang bertabrakan. Gimana cerita kali ini? Semoga kalian semua suka ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Karena like and subscribe itu gratis. Biar kami terus semangat bikin ulasan cerita drama yang seru-seru. Sampai jumpa di cerita drama selanjutnya. Bye-bye.